Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun Pulungan, calon guru penggerak angkatan 10, SD Negeri 040464 Kandibata, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang akan memaparkan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menciptakan ruang untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas mentransfer materi saja. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif, misalnya saat mereka menyelesaikan tugas evaluasi yang saya berikan. Sehingga saya melihat ketuntasan materi lebih penting daripada pemahaman karakter murid. Saya beranggapan murid sebagai objek pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Sebelumnya, saya juga kurang mempedulikan murid. Apakah murid sudah memahami pembelajaran yang saya sampaikan? Karena saya hanya fokus pada ketercapaian materi. Bagi saya, pembelajaran itu jika seluruh siswa mencapai pembelajaran nilai KKM. Tidak jarang saya meminta murid untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan apakah materi tersebut dipahami oleh murid. Terkadang saya mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah saya melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya ranah kognitif saja, melainkan juga pada ranah afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, guru bergerak sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam mengajar, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak diciptakan unik sesuai dengan kodratnya yang dimiliki murid. Saya juga harus menghargai murid, memberikan kesempatan pada murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid, sehingga pembelajaran tidak lagi menjadi teacher center, menerapkan pembelajaran abad ke-21, di mana murid berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi.
Dengan memegang konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun anak serta menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan, agar dapat membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Tuhan. Dengan demikian akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid yang berbeda-beda. Demikianlah pemaparan yang dapat saya berikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.